Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah komunikasi bisnis. Perkenalkan, saya Miftahur Rahma dari akuntansi 5B1. Soal pertama, apa yang Anda pahami tentang komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, sebut dan jelaskan variabel-variabel komunikasi bisnis. Yang pertama, variabel sumber dan komunikator. Sumber atau komunikator merupakan variabel penting dalam komunikasi bisnis, karena merupakan pihak pertama yang mendorong terjadinya komunikasi, atau merupakan pihak yang mengambil inisiatif mendorong terjadinya proses komunikasi. Di samping itu, penerima atau penolakan pesan komunikasi seringkali terkait dengan penilaian suka atau tidak suka. Kedua, variabel pesan merupakan sesuatu yang berupa pengetahuan, gagasan, pendapat, informasi, atau instruksi yang disampaikan komunikator kepada orang lain, atau dari satu lembaga ke lembaga lain, dari satu orang ke lembaga lain. Pesan ini disampaikan secara personal atau impersonal dengan menggunakan simbol atau sinyal tertentu. Pesan yang menggunakan kata-kata dinamakan pesan verbal, dan pesan yang disampaikan dengan tidak menggunakan kata-kata disebut dengan pesan nonverbal. Yang ketiga, variabel penerima atau komunikan merupakan salah satu komponen komunikasi yang penting untuk kita cermati, karena komunikasi akan menentukan bagaimana cara kita berkomunikasi. Hal tersebut menunjukkan saat melakukan komunikasi, seorang komunikator akan memperhatikan dan memperhitungkan siapa saja komunikannya. Yang keempat, variabel konteks. Variabel konteks ini merupakan komunikasi yang bersifatnya langsung. Konteks komunikasi itu bersifat alamiah dan bisa juga memang disengaja untuk diciptakan. Konteks komunikasi yang alamiah itu di mana situasi komunikasi yang tidak kita ciptakan suasananya sehingga merupakan suasana keseharian yang wajar. Sedangkan konteks yang kita ciptakan adalah suasana yang sengaja kita buat. Misalnya saat acara bisnis lunch dan lain-lain. Yang kelima, variabel saluran, yaitu adanya saluran yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan massa atau banyak orang yang dinamakan media massa, tapi ada juga saluran yang diperlukan untuk berbicara di antara dua orang, seperti telepon. Nah, menurut ahli komunikasi, suara yang dipergunakan dalam percakapan itu bisa terdengar lawan komunikasi karena merambat melalui udara, sehingga udara itulah yang menjadi saluran komunikasi. Yang selanjutnya, variabel efek, yaitu adanya perubahan pengetahuan pada diri komunikan, yaitu dari tidak tahu menjadi tahu. Kemudian adanya perubahan sikap dengan menyatakan kualifikasinya sesuai dengan kebutuhan yang dinyatakan. Akhirnya ada perubahan perilaku dengan komunikasi bisnis yang memang dirancang untuk menciptakan, mengubah, atau memperkokoh perilaku
sikap, informasi tentang bisnis kita. Biasanya juga komunikasi itu dirancang untuk membangun dan memperkokoh citra positif organisasi bisnis, seperti yang kita harapkan. Soal yang ketiga, jelaskan cara berkomunikasi dalam komunikasi internal. Yang pertama, melalui forum. Biasanya forum itu digunakan untuk membahas mengenai obrolan yang tidak terlampau serius, bahkan juga hanya dilakukan di saat jam-jam santai. Terkadang bahkan pembicaraan urusan pribadi, namun diselingi dengan canda tawa atau isi obrolan pun tidak terkesan serius. Dan selanjutnya rapat. Rapat biasanya merupakan agenda rutin dalam sebuah organisasi. Pimpinan rapat biasanya adalah impian organisasi itu sendiri. Rapat dapat membahas berbagai hal mulai dari target bulanan, pencapaian hingga hambatan atau kendala yang menghambat pencapaian tujuan. Yang selanjutnya diskusi. Diskusi itu dilakukan biasanya untuk memecahkan masalah atau juga mencari sumber dari masalah untuk ditemukannya solusi. Diskusi dapat berlangsung formal ataupun tidak tergantung dari kelompok peserta. Biasanya jika hanya diskusi karyawan dalam suatu bidang, maka akan berlangsung tidak terlalu formal. Sebaliknya, jika diskusi melibatkan pimpinan, pasti situasinya akan lebih serius. Yang selanjutnya presentasi. Presentasi atau pemaparan biasanya dilakukan untuk menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan hal baru dalam organisasi. Biasanya ketika ada pokok permasalahan atau topik baru yang ingin maka presentasi akan dilakukan sebagai proses komunikasi efektif. Yang selanjutnya obrolan informal. Komunikasi internal juga dapat terjadi melalui obrolan informal. Biasanya terjadi di saat-saat yang tidak formal dan cenderung santai. Lingkup komunikasinya juga terbatas sebab tentunya seorang karyawan tidak memiliki akses atau waktu luang hanya untuk sekedar hahaha. Sehingga obrolan informal hanya akan sebatas pada aktivitas tegur sapa saja. Selanjutnya komunikasi secara vertikal. Komunikasi ini misalnya antara atasan dan bawahan. Misal atasan dan bawahan berkomunikasi sesuai dengan keinginan mereka. Misal, menanyakan pertanyaan yang relevan, mendiskusikan maksud seseorang secara terbuka, jujur. Merupakan perilaku komunikatif yang diharapkan oleh atasan atau bawahan. Komunikasi dua arah secara timbal balik tersebut dalam organisasi penting sekali karena jika hanya satu arah saja dari pimpinan kepada bawahan, laporan, tanggapan, atau saran para karyawan sehingga suatu keputusan atau kebijaksanaan dapat diambil dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir, wawancara. Wawancara sudah bukan merupakan hal yang baru lagi, apalagi dalam sebuah organisasi. Pastinya wawancara merupakan cara komunikasi yang bisa dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis informasi secara lebih dalam mengenai seseorang. Terlepas dari ini, wawancara juga mengedepankan pandangan secara subjektif dalam menilai seseorang. Soal yang keempat, apa yang Anda ketahui tentang persuasif? Persuasif merupakan suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan atau tindakan audiens untuk mencapai suatu tujuan. Secara sederhana, persuasi yang efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan suatu pesan dengan cara membuat audiens atau pembaca merasa mempunyai pilihan dan membuatnya mereka setuju. Selanjutnya, soal yang terakhir atau soal yang kelima, lobby merupakan salah satu kegiatan yang menunjang kegiatan komunikasi bisnis. Sebut dan jelaskan 3 macam lobby yang dimaksud. Yang pertama ialah lobby tradisional. Lobby tradisional ini menggunakan pelobi untuk mendekati pengambil keputusan. Contoh,
dalam rangka pencalonan gubernur dan wakil gubernur tahun 2020, para calon misalnya Win sama HT dengan melakukan pendekatan diri terhadap masyarakat agar masyarakat mengenal sisi kehidupan sosial calon gubernur tersebut. Yang kedua, lobby akar rumput. Lobby akar rumput ini yaitu menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi pengambil keputusan. Contoh, adanya pemilu. Masyarakat sendiri yang melakukan pemilihan atas calon yang sudah tercantum namanya pada lembar pemilu. Yang terakhir, lobby political action committee, yakni komite yang dibentuk perusahaan-perusahaan besar agar wakilnya dapat duduk di parlemen atau pemerintahan. Nah, itu jawaban UTS mata kuliah komunikasi bisnis dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.